Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Surahman, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Bandung, akan melaksanakan PPL di MA Manbaul Ulum Jampang Tengah. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Intaha al-Ustadz Kiraman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang temannya yang tidak hadir? Oh, Maya tidak hadir. Kemana Maya? Oh, izin. Terus siapa lagi? Temannya siapa lagi yang tidak hadir? Sarah. Oh, Sarah. Sarah kemana? Sakit? Oh, dia sakit. Ya, mudah-mudahan mari kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bermadzhab, ya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah dibahas tentang materi tentang ijtihad. Jadi dalam ijtihad itu ada hasil kesepakatan para ulama bahwa apabila ada permasalahan yang belum ada dalam nas Al-Quran, maka para ulama bersepakat untuk berijtihad, ya. Jadi untuk materi sekarang, para ulama tersebut dari hasil ijtihad itu, yaitu ada ulama-ulama mazhab, ya. Anak-anak, mengapa bermadhab itu sangat penting bagi seorang mukmin pada zaman sekarang, ya? Mengapa bermadhab itu sangat penting pada zaman sekarang? Bagaimana anak-anak? Yang ingin menjawab? Ya, silakan, ya. Karena tidak bisa menentukan dalil sendiri. Jadi kita harus bermadhab, ya, gitu, ya. Kita akan melihat tayangan dalam layar di fokus itu. Kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bermadhab. Ini modul ajarnya. Kita lihat, simak. Ya. Pengertian mazhab. Jadi mazhab itu menurut bahasa, ya, berasal dari sigoh atau masdar mimi, ya. Di sini kita atau kata sifat dari isim makan, ya, kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi. Zahaba yang berarti pergi, ya. Mazhab bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Terdapat pula pengertian mazhab menurut istilah ada dalam rumusan. Yang pertama, menurut Said Ramadhani, ya, mazhab adalah jalan pikiran atau paham pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dikatakan mazhab. Menurut KHE Abdul Rahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain. Itu. Menurut Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya. Itulah yang berkaitan dengan mazhab. Ya. Jadi dari beberapa pengertian di atas bahwa disimpulkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran
atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Yang kedua, fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran. Nah, itu ya. Selanjutnya, jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Itu ya. Selanjutnya, dasar hukumnya. Dasar hukum bermadzhab, nah, di dalam Al-Quran ada petunjuk yang menjadi dasar perintah kewajiban yang mengikuti mazhab, yakni perintah Allah agar kita mentaati Allah dan Rasulnya. Yang Rasul mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Kata ulil amri adalah orang yang memimpin atau memerintah, dan termasuk di dalamnya para ulama ahli ilmu. Secara lebih khusus, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan pikiran para ulama, yakni bermadzhab. Nah, itu. Yang kedua, dasar hukumnya itu ada al-hadis. Disebut dalam banyak hadis agar kita mengikuti golongan paham yang paling besar umat. Itu dikarenakan kelompok paling besar mayoritas kemungkinan sangat kecil sekali untuk membuat kesepakatan guna menyelesaikan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan pendapat para ahli mujtahid pada suatu zaman sepeninggal Rasulullah mengenai suatu ketentuan hukum syariah. Dalam hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ya. Jadi para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Jadi ilmu, ya. Ya anak-anak, untuk sekarang materi diskusi ya yang sudah Bapak siapkan materinya untuk didiskusikan. Ini kelompoknya sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan diskusikan dengan kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Wah, iya materi kayak itu. Kan di dalam tanya nanti waktu nanti buku untuk masalah nanti beri itu kan ya apa itu jangan coba Pak tidak ikhlas materi ijtihad berarti tentang mazhab pengertian mazhab Bagaimana anak-anak, sudah diskusinya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya. Marilah kita selanjutnya untuk mempresentasikan dari tiap kelompoknya, dari ketua kelompoknya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok yang lain bisa mendengarkan untuk materi diskusi ini. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya agar kelompok lain bisa mendengarkan dan menyimak materi yang didiskusikan. Akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1.
Pengertian mahzab menurut bahasa adalah pendapat kelompok aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijtihad, seseorang imam dalam memenuhi sesuatu hukum fikih. Pada dasarnya, mahzab-mahzab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat jani adalah ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan adalah salah satu sebab timbulnya mahzab-mahzab dan aliran-aliran dalam Islam. Pak, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bapak Tua. Saya akan menyampaikan hasil kelompok 2. Dasar hukum bermadhab ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran ada petunjuk yang menjadi dasar perintah kewajiban mengikuti madhab, yakni perintah Allah agar kita mentaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Kata ulil amri adalah orang yang memimpin atau memerintah dan termasuk di dalamnya para ulama. Secara lebih khusus, kita diperintah untuk mengikuti jalan pikiran para ulama, yakni bermadhab. Yang kedua, Al-Hadis. Disebut dalam banyak hadis agar kita mengikuti golongan paham yang paling besar dari umat Islam. Itu dikarenakan kelompok paling besar atau mayoritas kemungkinan sangat kecil sekali untuk membuat kesepakatan guna menyeleweng hukum-hukum Islam. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan pendapat para ahli mujtahid pada suatu zaman sepeninggal Rasulullah mengenai suatu ketentuan hukum syariah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma adalah merupakan metode penetapan hukum yang wajib diamalkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan biografi Mazhabul Arba'ah. Ada 4, yaitu 1. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, beliau diberi gelar Abu Hanifah, suci dan lurus karena kesesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Kedua, mazhab memiliki atau Malikiyah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi atau Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Yang ketiga, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Isyami al-Quraisy al-Mutahabili. Gelar beliau adalah Abdillah dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Sa'id, sehingga beliau terkenal dengan sebut As-Syafi'i atau Imam Syafi'i dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan diskusi dan menyampaikan dari setiap kelompok hasil diskusinya berupa presentasi ke depan. Jadi dalam bermadzhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktek agamanya benar, ya. Jadi karena bermadzhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk pada fikih atau mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang dianutnya. Jadi itulah materi untuk hari ini yang berkaitan dengan mazhab. Ya,
di akhir pembelajaran ini ada oleh-oleh dari Bapak, yaitu berupa LKPD atau lembar kerja siswa ya. Jadi lembar kerja peserta didik ini diisi, untuk oleh-olehnya nanti diisi ya. Nah, untuk materinya kita lihat dari video ya. Materinya untuk lembar kerja ini lihat dari video yang akan Bapak tayangkan. Untuk dikerjakan secara mandiri ya, hasil mengamati video kan, untuk dikerjakan kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini bahwa dalam hadis Nabi tadi sudah dijelaskan dasar hukum bermadzhab atau pentingnya bermadzhab. Jadi bermadzhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktek agamanya benar. Jadi praktek agamanya tidak menyimpang. Karena bermadzhab merupakan metode yang mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk kepada fikih mazhab. Jadi ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, beliau telah disepakati oleh para ulama paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam ya. Jadi yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka lah ulama yang diberikan kemampuan dan kewenangan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Jadi sesungguhnya ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bertemu untuk di pertemuan yang akan datang, yaitu akan membahas berkaitan klasifikasi bermadzhab ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.